Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan. Guys, Tom Lembong kembali angkat bicara saat podcast bersama Abraham Samad. Dan beliau juga mengatakan ancaman terbesar Indonesia ini atau bangsa ini bukanlah sebuah pandemi ataupun itu bom nuklir, dan juga bukanlah sebuah virus, tetapi ancaman terbesar bagi bangsa ini adalah penguasa yang penjilat, dan juga orang-orang penjilat, dan juga penguasa-penguasa yang otoriter. Nah, soal kemenangan Amin, kecurangan akan dikalahkan dengan sebuah perubahan, dan itu fix kata beliau ya. Nah, penasaran seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan. Ya, ancaman terbesar itu bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat, oligarki dan represi, ya. Dan sekali lagi, sesuatu yang terlalu dipaksakan meledak seperti Indonesia di tahun 1998. Sejarah akan membuktikan bahwa kita semua yang mendorong perubahan itu adalah yang benar, mengambil pilihan yang benar. Gitu. Syukur alhamdulillah, semangat perubahan berhasil, ya, menang. Mantap. Dan itu sedang terjadi saat ini ya. Di Anda Pani lihat nih. Nah, Ini inilah semua buktinya. adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Pembodohan terjadi di mana-mana saat negara ini. kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Ya betul, kasihan amat. Co-Captain Timnas Amin. Siap, Saya lihat wajah sudah berseri, semakin ceria. Ini menampakkan kepada kita semua bahwa Pak Tom Lembong sebagai co-Captain sedang menikmati kemenangannya di dalam pilpres ini. Ya. Kira-kira seperti itu ya, Bung Tom. Kira-kira sedang menikmati nih kemenangan kan? Setuju Pak, setuju Pak. Oke. Setuju, setuju. Bangga betul ya, Oke. dan terus terharu. Terharu karena menang ya. Kemenangan rakyat. Atas berbagai kemenangan. Oke. Ya, dan berbagai keberhasilan yang sudah kita capai, Ya. benar-benar luar biasa ya. Luar biasa ya. Dengan serba keterbatasan, Tidak ada duit, tidak ada uang, udah tidak ada baliho, tidak ada baliho, ya kan? Tapi hasilnya luar Ditekan biasa. di mana-mana. hemat saya begitu, saya begitu. Ya, jadi tentunya proses masih berjalan, dan kita harus menghormati, sekaligus siaga terus mengkawal ya, proses hitungan suara. Oke. Ya, saya harus hati-hati untuk tidak bicara terlalu dini. Oke. Ya, Ya. betul. Tapi berbagai data yang saya lihat jelas menunjukkan bahwa mayoritas daripada masyarakat kita itu di garis perubahan. Oke. Berarti ini menarik nih data. Pak Tom Lembong sudah bicara tentang data. Berarti kalau data mereka sudah miliki bahwa tim Amin ini sudah yakin sebenarnya bahwa kemenangan ada di pihak mereka ya. Begini, Amin. di pihak perubahan. Perubahan. Jadi Ya, kalau di kita pihak perubahan. gabung Anies Mohaimin dengan Ganjar Mahfud, Oh, itu perubahan ya semua. Kemenangan rakyat. Insya Allah kemenangan itu akan rakyat terwujudkan atau ya. mayoritas daripada masyarakat tidak di sisi status quo. Oh, Tidak di menolak sisi- status quo. Menolak status quo atau menginginkan perubahan, ya, tidak bersama dengan incumbent, ya, tidak bersama dengan penguasa, Paslon 2. dan sebagai proksi penguasa tentunya 02. Oke. Ya. Sekali lagi saya tidak mau bicara terlalu dini, tapi bagi saya melihat berbagai macam data itu jelas sekali. Oke. Ya, bahwa kalau digabung Oke. antara 01 dengan 03 itu jelas mayoritas daripada masyarakat. Oke, jadi Betul, kalau betul. digabung suara 01, 03 sebenarnya ini memberi pesan kepada kita bahwa ini adalah kemenangan rakyat yang menolak status quo. Kira-kira seperti itu, Pak Tom. Betul, Ya. Pak. Betul, betul. Dan saya khususnya sangat bangga atas simpul-simpul relawannya. Dan kita bicara belak-belakan ya, Pak Abraham kan sangat terkenal. Bicara sangat belak-belakan. Ini Pak Tom Lembong sekarang terkenal ini. Ya, oke. Apa istilah relawan? Oke. Itu kan dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat konotasi negatif. Oke. Ya kan, karena bukannya bekerja tanpa pamrih, tapi dengan harapan ada imbal. Iya, iya. Ya, Ada ya, bargaining. setuju. Ada bargaining, ada imbal balik dan sebagainya ya. Oke. Tapi di kampanye kami ya Right. jelas ini dari nurani, Oke. ya kan, disemangati oleh nurani, tidak ada ekspektasi imbal balik, Iming-iming, nggak ada. tidak ada yang diiming-imingkan juga, nggak ada yang
dijanjikan. Ya, dan saya ibaratkan Pak Abraham, kampanye kita ini seperti kampanye yang dimotori oleh UMKM. Wah, luar biasa. Jadi warung-warung kasih makanan gratis, ya kan? Restoran-restoran kasih makanan gratis, pedagang-pedagang kasih aqua gratis di daerah-daerah ya, di lapangan gitu, dibandingkan sebuah kampanye yang dimotori oleh oligarki. Jadi uang kita itu bottom up, ya, dari benar-benar pedagang, warung, pengusaha menengah, ya, dan sama sekali tidak dari konglomerat. Sementara ada satu tokoh yang sudah jelas-jelasan menyampaikan di ruangan ini ada sepertiga ekonomi atau orang-orang yang menguasai sepertiga daripada ekonomi Indonesia, dan mereka mendukung Paslon 2, ya kan. Jadi kalau mau bicara tanda kutip setia di garis rakyat, ya, sekali lagi saya terharu itu sekali artinya rakyat yang membutuhkan perubahan, kontribusi usaha-usaha menengah, mikro dan kecil, ya, yang benar-benar menjadi motor daripada gerakan kita, ya. Tapi saya mencoba berpikir ya, Bung Tong, nggak apa-apa saya panggil Bung Tong ya, Please. bahwa kira-kira apa jadinya kalau sebuah pemerintahan itu terpilih, tapi pemerintahan itu pemerintahan yang didukung habis, atau pemerintahan yang disetir oleh oligarki. Apa yang bakalan terjadi? Waduh. Kemarin saya di satu panel, ya, Pak Abraham diundang Pak Karni Ilyas. Panelis yang lain-lainnya tuh ada Pak Tin Syamsuddin, kemudian ada ekonom Faisal Basri, ya. Saya lupa yang mana yang mengatakan ini, ya. Kalau kita lihat tren di seluruh dunia, pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan, ya, karena masyarakat yang miskin dan tidak bisa berpikir kritis, ya, lebih gampang disetir, ya, dan dibangun ketergantungan. Itu yang terjadi saat ini, yang kemudian bisa mempermudah rejim otoriter untuk menyetir masyarakat itu, ya. Sementara negara-negara demokrasi itu selalu akan membangun sebuah kelas menengah yang tebal, ya, kelas menengah yang tebal, yang kuat, ya, yang tidak rentan, karena itulah tulang punggung sebuah demokrasi dan juga tulang punggung sebuah ekonomi yang sehat dan imbang. Itu kelas menengah, Pak. Jadi kelas menengahnya selalu dibangun agar dia berkembang, ya, dia nggak statis hanya itu aja, ya? Itu seperti lingkaran positif, ya, atau lingkaran setan sebenarnya. Jadi lingkaran setannya kan kelas menengah kita lemah, jadi suara demokrasi itu lemah, ya, kemudian rejim yang oligarkis bergabung dengan kubu-kubu yang secara politis cenderung otoriter, itu sengaja melestarikan kalangan yang berpenghasilan rendah, yang punya berbagai ketergantungan pada program-program sosial pemerintah, ya kan? Sementara dan itu akan semakin parah, ya. Ekonomi akan makin lemah, makin banyak orang yang merosot dari kelas menengah ke kelas bawah, dalam situasi seperti itu. Sementara rejim atau pemerintahan yang demokratis itu selalu akan memupuk, ya, selalu akan mencari kebijakan yang pro kelas menengah, ya, dan semakin tebal kelas menengah, semakin besar kelas menengah, itu kan cirinya bukan hanya penghasilan, tapi juga kesehatan, pendidikan, dan kelas menengah yang terdidik, kelas menengah yang sehat, ya, mereka itu udah pasti akan progresif, udah pasti akan bersuara, ya, punya opini, ya kan, dan menyuarakan terus, dan menagih kepada pemerintah, ya kan, dengan suara lantang. Itu kelas menengah, ya. Jadi dia menjadi penagih janji kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu ciri-ciri kelas menengah, ya. Oke, mantap, luar biasa. Itulah Pak Tom Lembong dengan statementnya yang sangat mudah dimengerti dan sangat mudah dipahami, ya, tapi luar biasa. Saya mengambil kesimpulan, jika rakyat yang ingin perubahan, maka pilihlah Amin. Tapi jika rakyat yang ingin pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang disetir oleh oligarki, nah terserah deh, mau kalian pilih siapa itu terserah, ya. Tetapi mayoritas rakyat saat ini itu memilih perubahan. Nah, terkait dengan kemenangan Amin itu sudah di depan mata, kata Pak Tom Lembong, ya. Dan data-data yang beredar saat ini soal penggelembungan suara, soal penggelembungan pemilihan itu
untuk kubu sebelah yaitu kubu 02 itu jangan dihiraukan, karena itu sudah jelas-jelas manipulasi dan juga kecurangan di dalam berdemokrasi. Nah, tujuan kita saat ini adalah tetap semangat bangun komunitas yang kuat untuk memenangkan paslon kita yaitu Anies Baswedan dan juga Caimin, agar bisa benar-benar memimpin di Indonesia ini, menghapus semua bentuk ketimpangan yang ada di Indonesia ini dan mensejahterakan dan sekaligus mensamaratakan rakyat Indonesia ini. Tidak ada terkecualinya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Terima kasih. Thanks for watching.